saya hormati Bapak Iwayan Wita selaku fasilitator saya. Berikutnya Bapak Hendra Eka Wiratno selaku pengajar praktik saya. Video ini merupakan aksi nyata saya untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada supervisi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kegiatan ini saya lakukan bersama rekan saya yang bernama Bapak Agung Suryana. Berikut ini merupakan kegiatan supervisi. Baik Pak Agung, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Adi, baik. Gimana keluarga juga? Alhamdulillah juga baik. Ya. Mohon maaf ya Pak Agung mengganggu sebentar untuk kegiatannya. Seperti kemarin yang saya bicarakan bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas Pak Agung. Sebagai informasi saja bahwa supervisi ini ada 3 tahap ya Pak Agung. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah, hari ini saya akan melakukan tahap yang pertama yaitu pra-observasi. Untuk supervisi di sini Pak Agung mau di kelas berapa nih rencananya? Di kelas 7C. 7C. Di kelas 7C ya. Untuk materinya apa tuh Pak? Materinya aktivitas senam. Aktivitas senam ya. Terus senam lantai. Senam lantai ya. Iya. Oke. Nah, dari materi aktivitas senam lantai itu tujuan dari pembelajaran yang Pak Agung inginkan itu apa sih? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan gerakan guling depan atau variasi guling depan dan guling belakang. Ya. Yang kedua, peserta didik juga dapat melakukan variasi dari gerakan guling depan dan guling belakang tersebut. Oh ya, jadi gerakan itu ya, aktivitasnya untuk guling depan dan guling ke belakang ya, seperti itu ya. Nah, rencananya mau kapan nih Pak Agung? Hari apa gitu? Mungkin sesuai jadwal saja, mungkin ya di hari Selasa. Hari Selasa Ya, hari ya. Selasa. Oke, nah ya hari Selasa. Jam keberapa tuh Pak? Jam pertama. Oke, nanti jam hari Selasa di jam pertama ya. Oke. Nah, mungkin jadi 2 hari ke belakang ya. 2 hari ke depan ya, 2 hari ke depan. Nah, pastikan Pak Agung udah ada persiapan-persiapannya ya, seperti Iya. itu. Nah, Iya. apa tuh persiapan Pak Agung untuk melakukan pembelajaran di kelas 7C itu Pak? Oh, iya. Pertama mungkin RPP ya. RPP. Jelas RPP. Yang kedua ya peralatan juga. Seperti matras, ruangan, misalkan apalagi sedang musim hujan kayak gitu kan, kita dituntut untuk terus belajar kan ya. Walaupun hujan, nah, ada ruangan ya kita manfaatkan untuk olahraga juga. Oh, Matras berarti juga sudah siap ya. oke, berarti kegiatan yang disiapkan itu RPP ya, Iya. kemudian peralatannya matras ya, Iya. dan juga dilakukan di dalam ruangan Di ya, dalam seperti ruangan. itu. Oke. Nah, dari persiapan itu yang Pak Agung udah persiapan ya, pas saya lihat tuh udah kayak pas ya, lengkap ya. Nah, strategi apa yang Pak Agung lakukan untuk supaya tercapai pembelajaran yang Pak Agung harapkan? Iya. Yang sudah disiapkan sih interaktif teaching ya. Interaktif Iya, teaching. interaktif teaching. Itu aja. Pelajaran interaktif. Itu aja. Itu. Nah, kalau menurut Pak Agung sendiri ya, interaktif teaching itu seperti apa sih Pak? Ya contohnya khususnya di PJOK Pak ya. PJOK kan rata-rata anak-anak itu kemampuannya nggak seimbang, nggak sama. Jadi kita buat kelompok, terus kita beritahukan, juga menunjukkan atau mengarahkan sekelompok anak ya tentang apa yang harus dilakukan. Misalkan guling depan, berarti harus guling depan, kita berarti harus arahkan juga ya kan, gitu. Dalam strateginya ya itu interaktif. Jadi interaktif ya, strategi yang interaktif, sangat bagus sekali ya. Jadi saya penasaran nih nanti di hari Selasa ingin lihat nih proses pembelajaran Pak Agung ya. Oke, tadi kan berkaitan dengan pembelajaran ya Pak Agung ya. Nah, untuk pengembangan dirinya nih, nah kira-kira area apa yang ingin Pak Agung kembangkan dalam pembelajaran nanti di hari Selasa itu, apa yang Pak Agung harapkan? Yang
sosial emosional. Sosial emosional. Kenapa tuh Pak Agung Iya, mengambil kadang-kadang sosial emosional? Iya, karena kan ya mungkin dari perbedaan individu kan, perbedaan individu setiap anak, kadang ada yang bisa, kadang ada yang tidak, terus kan yang tidak bisa itu kan kadang sulit juga gitu, sulit gitu kan, sampai apa namanya mengikuti gerakan-gerakan yang harus dilakukan itu anak sulit gitu, sulit. Jadi apa namanya tadi? Jadi kadang emosi. Oh iya. Emosi juga kan. Karena itu ya. Ya kan juga sabar kan ya. Emosi kan biasanya kan melihat anak yang sulit untuk melakukan gerakan tersebut. Tujuan pembelajarannya kan tadi juga kan harus melakukan Supaya tercapai gitu ya. Jadi ingin dikembangkan, dikuatkan tentang sosial emosional dalam menghadapi anak ya. Yang dalam menghadapi anak karena anak itu agak susah bersikap seperti itu ya. Bagus juga ya Pak Agung ya. Oke. Jadi lebih penasaran lagi nih saya Pak Agung untuk melihat kegiatan belajar Pak Agung jadi nanti di hari Selasa. Ingin lihat pengembangan seperti ini. Jadi tapi saya harapkan nanti untuk kegiatan hari Selasa nanti Pak Agung seperti biasa saja ya. Jadi jangan terbebani ada saya lagi observasi. Jadi seperti biasa saja yang sudah direncanakan selain PPC, cuma untuk melihat saja apakah dari hasil pasca ini bisa diterapkan atau enggak di Pak Agung seperti itu. Itu aja ya Pak Agung ya. Oke, mungkin saya nggak lama Pak Agung, cuma itu aja. Ya, mungkin nanti kita ketemu lagi di kelas aja ya Pak Agung ya, di saat kegiatan di hari Selasa di kegiatan kelas Pak Agung di jam pertama ya. Mungkin nanti Pak Agung juga kalau misalkan sekiranya ada butuh apa-apa, mungkin saya bisa bantu juga, saya siap untuk memfasilitasi Pak Agung ya. Itu perlu apa nanti tinggal bilang saja ke saya ya, untuk kelancaran nanti di hari Selasa untuk kegiatan observasinya Pak Agung. Oke, gitu aja ya Pak Agung ya. Terima kasih ya atas waktunya. Mungkin kita ketemu lagi di hari Selasa di kelas ya. Oke, terima kasih ya Pak Agung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sakit, tidak yang cedera, kecuali mungkin yang tidak sekolah ya. Baik, hari ini sebelum kita ke materi inti yaitu senam lantai, guling depan, seperti biasa kita di lapangan, terus pemanasan dulu ya, mulai dari peregangan, statis, terus jogging, nanti dilakukan dengan permainan, terus yang terakhir peregangan dinamis. Jelas? Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Angkat tangannya. Bisa kanan. Udah stop. Udah. Udah sadar. Dan kiri gerak. Oke, baik. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ya tujuan dari pembelajaran ini yang depan, yaitu yang pertama kalian bisa menjelaskan gerakan guling depan dan guling belakang. Contohnya kayak kemarin ada sikap awal, ada sikap pelaksanaan, ada sikap akhir ya, dari masing-masing gerakan tersebut. Nah, terus yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu melakukan. Jadi peserta didik atau kalian melakukan gerakan guling depan atau mampu melakukan gerakan guling
guling depan dan guling belakang. Terus nanti tahapan pembelajarannya atau kegiatannya nanti yang tidak bisa nanti dibantu oleh temannya atau dengan bapak. Gimana? Jelas? Bapak minta Elvan dulu, Elvan dulu. Mana Elvan ada? Ya Pak, silakan Pak. Guling depan dan guling belakang. Iya. Langsung posisi atau sikap awalnya berdiri saja, jangan jongkok ya. Berarti posisi sikap awalnya nggak usah jongkok, langsung berdiri, kedua tangan diletakkan pada mata. Silakan, Elvan. Terus jelas ya. Nah, kita sekarang lakukannya sama seperti kemarin. Dari samping kanan dulu. Nanti samping kanannya Rio. Terus di matras yang pertama nanti Rio. Rio lagi. Rio yang Aryo. Aryo sebelah sana, nanti Denda. Ya. Oke, silakan. Yuk. Ya, kedua tangan di atas matras. Tekuk leher, terus tekuk hingga menghadap ke belakang atau ke lutut. Turun pelan-pelan, dorong mulai. Iya, jangan dibantu dengan tangan. Oke, sekarang guling belakang. Randy Alvarez, sikap awal. Sebutkan Jongkok, ya, terus tangan di samping telinga, iya, telapak tangan menghadap ke atas, terus tekuk leher, hingga dagu. hingga dagu nempel ke dada. Iya. Langsung pelaksanaan, dorong kedua kaki mulai. Selanjutnya dua tangan diletakkan pada langkah, tekuk leher, terus sambil menempel, terus pelan-pelan mulai. Guling belakang, tekuk mulai. Tinggal keseimbangan, lanjut. Tangan Erwin, lututnya. Nah, turun pelan-pelan mulai. Belakang mulai. Ya kan, kalau tangannya nggak ditekuk kayak gini ya. Contohnya tadi Elvan sama Elvin, itu tangannya udah bagus, udah mau ditekuk. Tapi kalau nggak ditekuk, tidak akan bisa ke posisi akhir. Sikap akhir jongkoknya susah. Yang ada sakit kayaknya bisa lanjut. Fauzan, dia perempuan. Ya, tekuk leher keras. Mulai. Bagus. Oke, perhatikan materi senam lantai sudah selesai ya. Dan penilaian tinggal nanti yang belum atau yang tidak hadir hari ini nanti kasih tahu. Perempuannya nanti kasih tahu Asri, terus laki-lakinya siapa? Enggak deh. Nanti apa ya? Terus diingat lagi dari tujuan pembelajarannya, bukan hanya bisa melakukannya saja, tapi harus bisa menjelas. Apa yang bisa dijelaskan coba? Yang dijelaskannya apa tadi? Yang pertama, tahapan atau sikap awal. Apa sikap awalnya? Berdiri boleh atau jongkok juga boleh. Terus kedua tangan diletakkan di atas matras. Setelah itu leher ditekuk hingga dagu menempel ke dada. Sikap awal selesai, lanjut ke sikap
Jongkok. Kalau guling belakang yuk. Guling belakang sikap awalnya jongkok, membelakangi matras. Lasri. Setelah itu apa? Iya, tangan ditekuk atau diletakkan di samping teling. Rio. Kebiasaan Rio mah. Kalau dicedir Rio biasanya nih yang berikan aja. Ini terakhir nih, kita evaluasi dulu. Yang terakhir tekuk. Sama tekuk leher juga. Langsung ke pelaksanaan yaitu memut. Nah, bagaimana supaya bisa memutar? Berarti dorongannya harus kuat. Dorongan dari kedua kaki harus kuat. Tumpuan dari kedua tangan ya, jangan dilepas. Ini tumpuan nih, Adi, Ramdhani, lihatin apa ke atas. Ini lihat nih, tumpuannya ada di kedua tangan. Jadi kalau dilepas, leher yang jadi tumpuannya. Yang ada sakit atau cedera, harusnya tangan. Ya, terus sikap akhirnya jongkok kembali. Jelas? Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas semuanya ya. Sudah jelas, kita berdiri. Pimpinan, terus izin, itu 2, 4, 5, 6, 8, 4, 2, 3, 4, 8, bawah, 2, 3, 4. Sekarang tarik tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, proses belajar mengajar hari ini sudah selesai. Penilaiannya juga sudah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Agung. Siap. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Baik. Gini ya Pak Agung ya, mohon maaf sebelumnya saya menyita waktu kegiatan Pak Agung. Sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya, dari kegiatan pembelajaran tadi yang Pak Agung lakukan. Kan tadi saya udah masuk di kelas Pak Agung ya untuk melakukan observasi. Nah sekarang tindak lanjutnya dari kegiatan observasi yang tadi gitu ya. Nah kegiatannya hanya untuk ngobrol-ngobrol saja sih Pak Agung ya, nggak akan lama-lama. Untuk membicarakan hal-hal apa saja yang tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Agung, membicarakan kegiatan Pak Agung tadi gitu ya. Sebelumnya tadi saya sudah melakukan kegiatan mencatat ya kegiatan Pak Agung apa aja tadi. Nah sebelumnya saya mau tanya nih, gimana perasaan Pak Agung tadi semenjak kegiatan pembelajaran tadi? Senang ya. Senang. Bahagia juga maksudnya. Kita juga bisa menambah wawasan juga, ilmu pengetahuan juga kan tentang ya ini apa maksudnya tentang observasi ini gitu kan. Mungkin juga ada masukan juga, ada saran juga tentang pembelajaran yang sudah dilakukan di tahap observasi tadi. Oh jadi senang ya. Iya kelihatan juga tadi sih pas pembelajaran Pak Agung tuh kelihatannya enjoy ya. Terus anak juga belajar dengan penuh semangat gitu ya. Nah sebelumnya nih pengen tahu nih apa harapan Pak Agung dari pembicaraan saat ini, nanti di terakhir tuh harapan Pak Agung apa? Ya sebetulnya satu ya, meningkatkan kompetensi kita ya, untuk kita dalam mengajar sebetulnya harapannya. Harapannya ya. Jadi harapan dari Pak Agung dari hasil pembicaraan ini jadi ada peningkatan ya dari pembelajaran yang tadi dan selanjutnya gitu ya. Nah masalah rencana ya Pak Agung ya, kemarin kan kita sudah bicara tentang waktu pra observasi kita sudah membicarakan tentang rencana ya, rencana pembelajaran Pak Agung. Nah menurut Pak Agung tadi rencana yang sudah Pak Agung dibuat itu waktu pasca observasi itu tadi sudah terlaksana atau belum? Sudah tercapai ya, sudah tercapai karena kan sesuai dengan apa namanya tadi rencananya
teaching. Oh iya, interaktif teaching. Jadi seperti apa itu? bila mana ada siswa yang tidak tahu, kita beritahukan. Begitu ada yang tidak bisa, terutama kan tadi juga praktek juga kan, yoga praktek juga, guling depan, guling belakang. Banyak anak yang belum bisa gitu, belum bisa. Nah, kita tunjukkan, kita arahkan bagaimana apa namanya gerakan-gerakannya. Iya sih emang tadi ya. Jadi kegiatan saya lihat juga tadi kegiatannya udah aktif ya. Terlihat dari tadi Pak Agung memberikan contoh ke anak gitu kan, memberikan bantuan ke anak yang tidak, juga tadi juga ada sudah terlihat ya seperti itu. Juga anak juga sudah mulai lihat aktivitasnya ya. Nah, menyangkut dengan tujuan pembelajaran gitu ya Pak Agung ya. Kemarin juga kan Pak Agung memberikan tujuan pembelajaran ya. Nah, tadi selama pembelajaran tadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang tadi sudah tercapai enggak? Alhamdulillah sudah ya. Sudah kan, tujuannya yang pertama menjelaskan ya, menjelaskan cara melakukan tahapan guling depan, guling belakang. Terus yang kedua sudah dapat melakukan gerakan guling depan, guling belakang tersebut. Juga tadi juga beberapa ada yang satu melaksanakan melakukan, yang kedua yang menjelaskan ya, tahapan-tahapan dari gerakan guling depan tersebut. Ada lagi? Sudah. Ya, jadi sudah terpenuhi ya, sudah tercapai ya. Juga tadi juga saya lihat Pak Agung juga melakukan penilaian ya, melakukan penilaian juga udah itu juga sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, mampu melakukan guling depan dan guling belakang ya seperti itu. Nah, tadi kan udah proses dari awal sampai akhir nih, pastilah ada kelebihan ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya nih ya. Nah, menurut Pak Agung nih, ada nggak kelebihan dari pembelajaran Pak Agung tadi yang perlu dipertahankan untuk pertemuan yang akan datang gitu? Yang perlu dipertahankan ya. Contoh tadi saja ya, ada beberapa anak yang pertama berani, juga yang kedua anak tersebut bisa melakukannya, dan itu juga menjadi alat peraga ke teman-temannya. Kita jadi contoh dan dilihat oleh teman-temannya. Itu mungkin yang kedepannya supaya tetap bisa dipertahankan. Ada lagi selain itu? Udah model pembelajaran. Model pembelajarannya juga model itu udah masuk. Kemudian itu juga ya itu udah bagus ya. Kemudian tadi juga saya lihat Pak Agung udah pakai alat ya, seperti markas, peralatan juga udah ada ya. Jadi udah baik. Nah, itu dari segi kelebihannya ya. Nah, pastilah ada ya, pasti ada kekurangannya ya. Kira-kira menurut Pak Agung tuh kekurangan tadi apa sih? Ini yang pertama tentang video pembelajaran. Video ya. Video. Mungkin kita masih minim peralatan yang fokus. Terus yang kedua sih penerapan sosial emosional. Ya, ketika kita menghadapi anak siswa ya kan, peserta didik, kadang kan susah tuh dikasih tahunya gitu kan. Dikasih contoh beberapa kali, tapi kan gerakannya atau apa yang harus dilakukan kan belum sampai ke sana gitu. Paling itu sih, suka emosi gitu. Berarti saya lihat itu tadi ada dua ya. Untuk ini pertama video ya, untuk melengkapi alat ya untuk kegiatan. Kemudian di sosial emosionalnya ya, dari kita atau dari anaknya ya, untuk bisa ditingkatkan. Oke ya, baik. Mohon maaf nih Pak Agung ya, tadi saya mungkin akan mau membacakan aja ya, membacakan hasil dari observasi saya di kelas Pak Agung ya. Tapi saya tidak akan bacakan, maksudnya tidak baca semuanya, cuman disesuaikan dengan aspek dan strategi saja yang sesuai sudah dibicarakan waktu pra observasi ya. Nah, tadi dari aspek ya, aspek yang itu saya lihat dari tujuan pembelajarannya ya, sudah terlihat ya dari awal gitu. Pak Agung dari awal sudah melihat awal pembelajaran, memberi informasi tujuan pembelajarannya gitu ya, apa gitu kan, tadi udah dibicarakan ke anak-anak, ngasih tahu. Kemudian
terlihat juga dari prosesnya juga tadi udah ada anak bisa melakukan gitu kan, udah jelas. Kemudian siswa juga bisa melakukan itu juga melakukan gerakan guling depan, itu juga sudah sesuai dengan tujuan. Dan terakhir juga saya lihat Bagung tadi udah melakukan penilaian ya, setiap siswa suruh melakukan, di situ ada proses penilaian, jadi secara keseluruhan itu dari tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian dari strategi pengembangan Pak Agung juga sudah terlihat tadi sesuai dengan rencana itu interaktif teaching ya. Udah terlihat, udah bagus ya. Jadi udah terlihat Pak Agung interaktif, memberikan contoh gitu kan, melakukan gerakan seperti itu ya, sudah terlihat lah itu. Jadi sudah ada interaktif teachingnya. Kemudian untuk strategi berikutnya itu tentang sosial ya, sosial emosional juga ya, tadi udah terlihat ya Pak Agung. Sosial emosional itu Pak Agung udah terlihat dari mana? Dari awal tadi Pak Agung awal permulaan sudah mengajak anak untuk berdoa, itu juga ada kegiatan sosial emosional, jadi mengajarkan anak untuk termasuk ke KSE itu ya, udah masuk. Kemudian menanyakan anak ngabsen juga udah termasuk. Kemudian siswa saling bekerja sama juga itu udah termasuk ke sosial emosional Pak Agung ya. Kemudian juga sudah terlihat siswa nanti menjelaskan dan temannya mendengarkan ya, tidak banyak mengobrol, dia mendengarkan. Itu juga ada sosial, jadi dilihat jadi anak tuh saling menghargai, itu juga kegiatan ke sosial emosional ya Pak Agung ya. Cuman emang sih ada beberapa yang harus dikembangkan memang ya, seperti itu. Ya, itu mungkin catatan dari lembar observasi saya tadi ya. Jadi pada keseluruhan sudah tercapai sih gitu ya. Cuman ada perlu beberapa yang harus ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, baik, itu Pak Agung hasil lembar observasi saya. Nah, kan tadi Pak Agung membicarakan ada beberapa hal kekurangan ya Pak Agung ya, dari video, kemudian dengan sosial emosional juga nih. Area itu kan berarti area yang harus diperbaiki untuk ke depan ya. Nah, pasti udah areanya itu pasti kan ada cara-caranya nih ya untuk mengembangkan kompetensi itu ya. Nah, apa nih yang akan direncanakan oleh Pak Agung untuk memperbaiki kekurangan tadi dari video ataupun dari sosial emosional itu Pak Agung? Yang pertama jelas ya, kita harus sharing dengan guru-guru kan. Dengan guru-guru, kita dengan kepala sekolah tentang sosial emosional kan. Yang kedua ya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di guru berbagi kan gitu. Berbagi dan melakukan mereka belajar kan seperti itu. Terus yang ketiga juga mengikuti juga kegiatan MGMP kan bersama guru. MGMP BJOK itu setiap bulannya. Kedua, yang terakhir mungkin mencari video-video di YouTube. Video-video berkaitan dengan materi ajar gitu. Luar biasa nih Pak Agung rencananya ya. Ada saya rekam tadi ada 4 ya. Yang pertama itu sharing dengan kepala sekolah, dengan guru-guru rekan sejawat yang sudah senior ya. Itu pasti berkaitan dengan sosial emosional ya. Itu kedua juga tadi rencana ikut pembelajaran ya. Di guru berbagi, guru berbagi dengan platform mereka belajar ya. Itu sangat bagus sekali Pak Agung itu. Selain Pak Agung menerima ilmu juga di platform mereka belajar juga itu Pak Agung bisa melakukan aksi nyata langsung. Jadi bukan hanya sekedar mencari pengetahuan, tapi juga langsung diaksi nyatakan gitu Pak Agung, itu bagus sekali. Kemudian tadi MGMP PJOK yaitu untuk peningkatan kompetensi yang lebih mendalam. Kemudian berikutnya juga tadi mencari video ya untuk melengkapi gitu ya, untuk melengkapi supaya proses pembelajaran itu lebih menarik gitu ya, seperti itu bagus sekali nih. Nah, dari tadi keempat itu pastikan ada rencana gitu ya. Nah, apa nih mau dilaksanakan atau dari keempat itu mana sih yang mau diprioritaskan nih? Dari keempat yang tadi itu mana yang mau diprioritaskan dan kapan nih mau dilaksanakan? Secepatnya. Kurang lebih 6 bulan ke depan lah sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi lebih cepat lebih baik itu ya Pak Agung ya. Lebih baik. Gitu. Harus. Oke. Jadi dari untuk pengembangan yang tadi ya rencana itu siapa aja nih yang mau dilibatkan nih Pak Agung, atau sumber inspirasi siapa tuh yang mau dilibatkan tuh seperti itu Pak Agung?
kepala sekolah, Kepala sekolah. rekan-rekan guru, karena sejawat kita Iya. senior, baik di sekolah ataupun di MGMP. Iya. Kepala sekolah. Bisa juga mungkin dengan Pak Adi. Oh gitu, oh iya, bisa lah untuk sharing-sharing ya, Iya. mungkin bisa lah kita ya, saya juga masih tahap belajar, Iya. jadi kan salah satu dari belajar itu kan kita berkolaborasi ya, mungkin nanti Pak Agung bisa apa, nanti saya bisa bantu, mungkin saya juga masih butuh dari Pak Agung, Iya. seperti itu ya, jadi berkolaborasi itu lebih baiklah Pak Agung ya, mungkin cukup ya untuk pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan dari tahap awal dari observasi dan sampai percakapan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Pak Agung ya, bisa bisa diambil hikmahnya. Buat saya juga, saya ucapkan banyak terima kasih nih Pak Agung ya sudah membantu saya dalam proses supervisi akademik ini ya. Mohon maaf nih saya sebelumnya ya sudah mengganggu aktivitas Pak Agung nih ya. Oke ya. Baik ya Pak Agung ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Demikian supervisi akademik saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.